Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau kekuatanku, kau sumber pengharapan.
Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, kita berjumpa lagi. Sungguh waktu yang diberikan oleh Tuhan merupakan anugerah bagi kita. Baik, sebelum kita lebih lanjut mengikuti kuasa dalam firman-Nya ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa terus belajar tentang kebenaran kerajaan Allah yang menjadi kunci bagi hidup kami. Kami bersyukur juga Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti, memahami, dan bahkan kami menerapkan kebenaran kerajaan Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sepanjang hidup kita, sadarkah kita sebagai umat Allah, bahkan hanya sekedar umat, tapi kita telah diangkat menjadi anaknya, anak-anak Allah yang selalu dilimpahi oleh kebaikannya. Bahkan dimulai dengan kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini, Dia sudah selalu berbuat baik untuk umat manusia. Bahkan Dia kemudian harus menyerahkan dirinya untuk menjadi penebus bagi setiap umat manusia. Dia harus mati, tapi kemudian Dia bangkit dan hidup lagi, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun banyak manusia tidak mau mengerti akan hal ini, bahkan terlalu meremehkan kebenaran ini. Padahal ketika kita mau menerima kebenaran ini dan kita hidup di dalamnya, kita dibuat merdeka. Karena kemerdekaan hanya menjadi milik dan bagian dari orang-orang yang percaya kepada penebusan Yesus Kristus. Baik, kita akan membuka firman Allah dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang merebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Tidak ada kurangnya sedikit pun, sempurna apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Untuk siapa? Kita, orang-orang yang dahulu sebenarnya tidak layak menerima kebaikan Allah ini, tapi semuanya komplit dikerjakan oleh Yesus, yang pada akhirnya membuat kita disertai oleh kasih setianya. Bahkan oleh karena itu kita dibuat menjadi orang yang bersemangat, orang yang punya kekuatan luar biasa, orang yang selalu on fire seperti pada burung Raja Wali. Tidak takut menghadapi badai, tidak takut menghadapi angin kencang, tidak takut menghadapi kesulitan. Yang kita tahu adalah bahwa kita akan terbang dan terbang terus, semakin lama semakin tinggi, bahkan kita jauh di atas badai, angin ribut, dan persoalan yang ada di dunia ini. Itulah bukti daripada kebaikan Tuhan. Kita sering tidak menyadari, sehingga kadang-kadang ada kesulitan sedikit, kita sudah mengeluh, kita sudah bersungut-sungut. Dan kalau memungkinkan, kita bisa tunjuk orang lain yang membuat kesulitan ini terjadi dalam hidup kita. Bahkan ada orang yang kemudian marah, dan begitu marahnya sampai menyimpan dendam. Dan kalau sudah dendam, hatinya menjadi dingin, menjadi tidak peduli, dan akhirnya jiwanya mengeras, menjadi orang yang keras hati. Kalau sudah keras hati, menjadi keras kepala.
Padahal kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu baik, sekarang baik, selama-lamanya di waktu yang akan datang akan baik terus-menerus sampai kebaikannya itu memuaskan hati kita. Tadi dikatakan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-5-nya, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Allah memang baik. Dia tidak pernah berburuk prasangka mereka-reka yang jahat. Bahkan manusia, mereka bisa dan tega mereka-reka yang jahat untuk orang lain. Tapi Allah tetap kepada kondisinya yang baik. Dia selalu mereka-reka yang baik untuk kita. Jadi jangan berburuk prasangka kepada Tuhan. Kebaikannya tidak pernah luntur oleh situasi kondisi seperti apapun. Bahkan ketika kita terkulai, sebelum terpatahkan, Dia telah menegakkannya kembali. Dia selalu memberikan kita kehidupan yang berpengharapan. Kehidupan yang selalu berani menatap masa depan adalah masa depan yang cerah karena kita bersama dengan Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat ke-38, mari kita baca bersama-sama, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Nah, Yesus diurapi oleh Allah Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Berbuat baik. Di mana Yesus berada, di situ ada perbuatan baik yang terjadi. Ada sesuatu yang luar biasa dan spektakuler terjadi. Dan Dia bukan hanya berbuat baik di satu tempat atau beberapa tempat, tapi dikatakan di sini berjalan keliling. Jadi Dia berjalan keliling kemana-mana sambil Dia bersentuhan dengan orang, berhadapan dengan orang, bertemu dengan orang, bertatapan dengan orang, berbuat baik. Di mana saja, kapan saja. Apakah kebaikannya yang begitu luar biasa, yang tidak bisa kita hitung dengan cara apapun, engkau masih menjalani hidup dengan rasa kurang puas. Engkau masih merasa kekurangan kasih, kekurangan damai sejahtera, kekurangan sukacita, kekurangan jaminan hidup, kekurangan berkat, kekurangan kuasa. Itu semua adalah permainan setan dan roh jahat yang akan membuat engkau meragukan akan kebaikannya, sehingga imanmu mulai pudar, sehingga engkau mulai pelan tapi pasti menjauhi kasih Allah. Engkau mulai mau diseret oleh setan dan iblis. Untuk apa? Bergaya hidup seperti orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sekalipun manusia begitu rusak, begitu bobrok kondisinya dan ketidakpercayaannya, kasih Allah tetap terjadi atas manusia. Karena apa? Kebaikannya yang tidak bisa dilunturkan oleh apapun. Sungguh kita sekarang wajib mengucap syukur senantiasa, di mana saja, dalam kondisi apapun. Bapa, aku mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus, aku mengucap syukur kepadamu. Kebaikanmu sungguh luar biasa. Tak pernah lekang oleh panas, tak pernah lapuk oleh hujan. Menyertai saya, terjadi dalam hidup saya, sampai hati saya begitu puas dengan kebaikanmu. Dan saya percaya bahwa masa depan kami terjamin oleh Engkau. Nah, seperti itulah yang seharusnya terjadi atas hidup kita. Buka hatimu dan pikiranmu. Untuk apa? Untuk sekarang bisa melihat dengan jelas, merasakan, mengalami dan percaya
akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kebaikannya tidak pernah ada tandingannya. Kasih Allah memang luar biasa. Kita tidak bisa untuk mendeteksi kasih Allah sedalam apa, sepanjang apa, selebar apa, setinggi apa. Yang harus kita tahu bahwa kasih Allah itu tidak ada batasnya. Kasih yang sempurna. Dan justru kita ditetapkan karena percaya kepada penebusan Yesus untuk tinggal di dalam kasih itu. Dan ketika kita tinggal dalam kasih Allah seperti itu, berarti kita mengenal Dia. Kita tinggal di dalam Dia. Nah, kalau sekarang engkau masih menyimpan pahit hati, sakit hati, bahkan dendam, amarah, kesalahan orang lain, atau hal-hal emosi negatif yang lain di dalam jiwamu, itu berarti engkau sedang keluar daripada kasih Allah. Dan mengapa Anda bisa keluar dari kasih Allah? Karena engkau tidak tinggal di dalam Allah. Dan untuk tinggal di dalam Allah, tinggallah kepada firman-Nya. Firman yang ajaib, firman-Nya yang berkata-kata, bercerita, menyampaikan kebenaran dengan penuh kuasa tentang kasih Allah yang luar biasa. Tinggallah di situ. Dan sekarang kita akan membaca dari firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih Allah itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itulah tandanya. Kalau kita bilang orang Kristen tapi orang Kristen mengenal Allah, kita akan tinggal dalam kasih Allah itu. Dan buahnya kita saling mengasihi. Kasih yang tanpa syarat. Dan justru kasih yang tanpa syarat, karena kasih ini berasal dari Allah, adalah kasih yang punya kuasa. Segala yang buruk bisa dihapus, bisa ditiadakan, bisa diselesaikan oleh karena kasih Allah. Kasih Allah yang ada dalam diri kita. Jadi jangan pelihara ketika engkau merasa dilukai. Bahkan engkau menyimpan luka itu sampai bertahun-tahun. Jangan diizinkan ketika engkau mulai iri hati kepada orang lain. Ketika engkau mulai berpandangan negatif kepada orang lain. Ketika engkau mulai curiga. Ketika engkau mulai khawatir. Ketika engkau mulai membenci orang lain. Jangan biarkan itu. Izinkan Roh Kudus yang merambah seluruh hidup kita. Menguasai kita seperti air yang menutup lautan. Nah, kasih itu memang seperti air yang terus akan mengalir dari Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus, dan dari kita akan mengalir kasih Allah itu kepada dunia, kepada orang lain. Bukan berarti di sini kita mengasihi dunia, tapi dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan, yang penuh dengan kebusukan, dan dunia yang dalam kegelapan itu bisa kita jadikan terang, dan dunia itu bisa kita bawa kepada kehidupan yang kekal. Ketika apa? Ketika kita menjalankan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang punya kuasa yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wow, keren, luar biasa, tapi sekaligus mengerikan buat kita. Karena apa? Kalau kita tidak mengasihi, kita tetap di dalam maut. Padahal keinginan dan rencana Allah Bapa untuk kita melalui penebusan Yesus Kristus, supaya kita dipindahkan dari kehidupan di dalam maut sekarang ke dalam hidup. Tapi kita mengeraskan hati, kita membangkang, kita bandel dengan kita hidup di luar kasih Allah. Ada kebencian, ada sakit hati, pahit hati, dendam, amarah kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Nah, akibatnya dikatakan di sini kita tidak hidup dalam kasih. Itu sebabnya jadi akhirnya kita tetap di dalam maut. Jadi kasih ini memegang peranan kita. Tinggal pilih. Cus, kita mau dipindahkan dari maut ke dalam hidup, atau kita mau tetap tinggal di dalam maut.
Maaf kalau jelas saya akan milih yang pertama. Dari maut kehidupan manusia lama saya sekarang dipindahkan ke dalam hidup. Dengan cara apa? Saya lebih memberikan keleluasaan untuk kasih Allah dalam Yesus Kristus sempurna bekerja di dalam saya. Sehingga saya dibebaskan dari hambatan, belenggu, ikatan, dan roh-roh kotor, roh-roh dari emosi tadi yang negatif, saya katakan roh-roh yang kotor. Yang membuat saya tetap terjerumus ke dalam maut. No way. Saya mau ke dalam hidup. Dan saya percaya Anda semuanya juga akan menikmati hidup dalam Kristus Yesus yang luar biasa dan kelimpahan kasih karunia dan anugerahnya. Sehingga Anda seperti saya mengambil keputusan yang tepat, hidup dalam kasih Allah, dan kita sekarang tinggal di dalam kehidupan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahwa sebetulnya kebaikan Tuhan itu tak ternilai harganya, dan semua itu akibat daripada kasih Allah yang sempurna. Itu sebabnya minggu yang lalu kita ditekankan oleh firman Tuhan bahwa kita perlu mengasihi sesama juga. Kita mengasihi sesama manusia berarti kita tinggal di dalam kasih Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Kita juga tinggal di dalam firman-Nya. Sehingga ketika kita tinggal dalam kasih Allah, maka kita puas karena kebaikannya yang tak berkesudahan. Nah, disitulah kita akan mengalami rohnya yang luar biasa, bekerja yang sempurna di dalam kita, bahkan memberi kemerdekaan kepada kita. Baik, kita baca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, disitulah ada kemerdekaan. Roh Allah memang ada di mana-mana, di setiap titik alam semesta, karena Dia pemilik segala sesuatunya. Tapi sekarang sejak kita lahir baru karena percaya bahwa hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka Allah yang adalah roh tinggal di dalam kita. Dan dikatakan di sini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah sekarang tinggal di dalam kita. Mana mungkin kita tidak tinggal di dalam kemerdekaan? Satu hal yang sangat luar biasa, kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan dari perbudakan. Kita sudah dimerdekakan dari kutuk. Kita sudah dimerdekakan dari keterikatan hidup secara duniawi. Kita sudah dimerdekakan dari hal-hal yang buruk. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita bahkan diganti dengan penerimaan pengampunan, penerimaan kesucian, penerimaan kebenaran kita di mata Tuhan. Luar biasa. Anda tidak lagi sekarang dikuasai atau diperbudak segala sesuatu yang bukan dari Allah. Itu sebabnya izinkan roh Allah begitu sempurna bekerja dalam diri kita. Di situ engkau akan mengalami kemerdekaan. Kau mengalami kemerdekaan dari segala tabiat buruk, dari segala pemikiran yang buruk, dari segala kelemahan, dari segala kutuk, dari segala sakit penyakit. Kita akan dimerdekakan dari segala keterpurukan, dari segala ketidakberdayaan, dari segala kemiskinan, dari segala kutuk, sehingga kita sekarang hidup dalam keberkatannya yang melimpah-limpah. Sehingga Tuhan dengan tegas berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku datang kepadamu untuk memberimu hidup di dalam segala kelimpahan. Nah, kelimpahan ini diperuntukkan buat siapa? Buat orang-orang yang sudah merdeka. Dan orang-orang yang sudah merdeka itulah orang-orang yang sudah percaya bahwa dia sudah ditebus oleh Yesus dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Kita sudah dimerdekakan. Jangan menjalani kehidupan dengan pikiran yang masih terkutuk. Bagaimana pikiran terkutuk itu? Engkau harus berjuang dengan kekuatan sendiri menjalani kehidupan ini sampai kau kelelahan, keletihan. Engkau merasa terhimpit oleh banyak hal sehingga engkau hidup berbeban berat. Kau merasa begitu lemah, tak ada daya sehingga setiap kali engkau seperti menemukan jalan buntu. No. Kita sudah dimerdekakan, persoalan akan ada.
Tapi ketika Roh Allah dalam diri kita, Dia akan membawa kita keluar dari persoalan itu dan menang. We are the winner. Amin. Itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Roh Allah diam di dalam kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Itulah kepuasan yang kita alami. Oleh karena apa? Kebaikan Tuhan. Sampai kita yang dulu hidup sebagai orang terikat, tertawan, tertindih, terkurung, terpenjara, kita sekarang dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan. Sehingga kita sekarang menjadi kebalikan dari manusia lama kita. Dulu kita lemah, sekarang kita kuat. Dulu kita orang terbuang, sekarang adalah permata di hadapan Tuhan. Dulu kita tidak mempunyai keselamatan, sekarang punya keselamatan. Dulu kita masih merasa hidup itu meraba-raba, dan kita tidak bisa untuk memahami bagaimana kehidupan kita yang akan datang, bahkan kehidupan sesudah kematian. Tapi ternyata sekarang dalam Yesus itu sudah terprogram dengan jelas dalam penebusan Yesus. Kita punya masa depan yang cerah, bahkan kita punya pengharapan yang tidak bisa digugurkan oleh apapun. Dan iman kita berkata, yes, aku dapat jaminan karena aku orang kerajaan Allah sampai kehidupanku yang akan mendatang. Hidup saya ada di tangan Tuhan, dan bahkan hidup saya adalah Tuhan. Sehingga kehidupan sesudah kematian pun bukan kematian dan penderitaan yang terjadi, tapi kehidupan yang kekal. Ada jaminan sampai ke sana. Luar biasa kan? Itu kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri senantiasa, dan kita dipuaskan oleh kebaikannya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Sadarkah Anda semuanya bahwa kita sudah menerima pengurapannya dari Yang Maha Kudus? Pengurapan apa? Pengurapan Roh Kudus. Dan pengurapan yang merupakan kuasa Allah yang luar biasa dipercayakan kepada kita, dicurahkan kepada kita. Mengapa? Karena kebaikannya kepada kita. Sehingga segala sesuatunya sudah lengkap dipercayakan kepada kita. Tinggal kita sekarang, kita sanggupkah? Mampukah? Siapkah kita untuk menerima kepercayaan dari Dia? Padahal Dia mengurapi kita untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan seperti yang Yesus lakukan, bisa lebih daripada itu karena pengurapannya. Jadi semuanya adalah pekerjaan Tuhan melalui diri kita. Kita yang dimampukan, kita yang dibuat sanggup, kita yang dibuat bisa. Yes, I can do it. Saya dapat melakukan itu. Why? Because of Jesus. Oleh karena Yesus. Dan di dalam Yesus kita menerima kebaikannya yang luar biasa dengan dipercayai pengurapannya yang tanpa batas. Itu sebabnya dengan pengurapannya itulah kita sekarang bisa memberitakan tentang kebenaran. Dengan pengurapannya itulah kita sekarang bisa menolong orang lain dari masalah mereka, dari sakit penyakit mereka, dari segala hal yang menjerat, mengikat, menawan mereka. Bisa membangun orang lain, bisa memberikan kedamaian, pengharapan, bahkan bisa membuat orang lain merasakan kasih Allah dan kebaikannya luar biasa melalui apa? Hidup kita yang sudah diurapi oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, sekarang di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bagaimana pengurapannya ini membuat kita terbuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Kita mengerti kebenaran. Kita bisa menangkap pewahyuan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kita bisa memahami firman Tuhan. Yang tadinya baca firman itu membosankan. Membaca firman itu tidak tertarik. Karena setiap kali kita membaca, kita tidak mengetahui maknanya.
Kita tidak mengerti tujuannya, kita tidak mengerti maksudnya, kita tidak bisa memahami isi hati Allah, tapi melalui pengurapannya, Dia membuka pikiran dan pengertian kita, karena Dia sangat baik kepada kita. Dia tidak ingin kita tersesat lagi, Dia tidak ingin kita berjalan dalam kegelapan, meraba-raba dan hanya mengandai-andai, tapi Dia ingin hidup kita punya kepastian. Dan kepastian itu sudah tertuang dalam firman-Nya, dan kita bisa mendapatkan pengertian dan kebenaran ini sampai membentuk sebuah iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang tulus, iman yang suci, karena pengurapannya telah diberikan kepada kita. Luar biasa, bukan? Itulah kita puas karena kebaikannya yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tiada kasih seperti kasih-Mu, mampu ubahkan kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, selalu ada untuk menemaniku. Tiada kasih seperti kasih-Mu, mampu ubahkan kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, selalu ada untuk menemaniku. Ku nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah, ya Allahku. Tiada yang seperti diri-Mu. Ku nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah, ya Allahku. Tiada yang seperti diri-Mu. Ku nyanyi haleluya,
tiada yang seperti dirimu. Nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Ku sembah ya Allahku. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Katakan ku nyanyi haleluya. Karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah ya Allahku. Tiada yang seperti dirimu.
there's ever rich like me, and I'm no sinner anymore, for you've rescued me by your amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I'm no sinner anymore, for you've been rescued me by your amazing grace. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.